Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ini terlihat sudah ada berapa itu? 45 ya, dari berapa? 60 ya, kalau salah 60-an siswa di kelas. Sambil menunggu yang lain, ini adalah minggu ketiga ya untuk pertemuan kita, dan kita akan sharing beberapa hal yang kita surveikan minggu lalu, terus kemudian juga kita akan mendiskusikan beberapa hal baru yang mungkin nanti akan kalau di buku akan cocok dengan buku bab antara 1 sampai 3 ya. Tapi sebelumnya mungkin saya akan refresh dulu hasil pertemuan minggu pertama dan kedua. Jadi silahkan, saya ingin kalau ada yang mau sharing apa yang sudah dipelajari di minggu pertama dan minggu kedua. Karena ini kan kuliahnya online ya, jadi saya tidak tahu kamu sudah belajar sampai di mana, sudah membaca buku sampai di mana gitu. Oleh sebab itu ada baiknya kita gunakan dulu 10 menit pertama ini untuk sharing, refreshing apa yang sudah kita diskusikan sampai dengan minggu kedua kemarin. Relawan yang ngomong, jadi saya tidak akan menunjuk seseorang. Kecuali kalau memang tidak ada yang ngomong ya terpaksa saya tunjuk gitu ya. Ada yang mau ngomong? Refreshing saja. Tidak ada. Ya. Oh, diam kan? Apa yang sudah kita diskusikan, Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan pertama dan kedua, kita baru belajar sedikit sebenarnya dari pertemuan pertama dan kedua itu. Sejauh yang kita sudah diskusikan, kita baru diskusi tentang definisi sebenarnya ya. Apa itu filantropi? Filantropi adalah istilah asing, itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Di Indonesia mungkin perlu diterjemahkan ya, tetapi memang kita gunakan istilah transliterasinya kalau menurut istilah saya. Jadi bahasa aslinya bahasa Yunani, Yunani kemudian ke bahasa Inggris, Inggris ke bahasa Indonesia menjadi filantropi. Filantropi terdiri atas 2 kata, philo dan tropia, manusia dan cinta dan manusia, mencintai manusia. Lalu ketika didefinisikan sebagai filantropi, minggu lalu kita menemukan bahwa filantropi itu adalah kegiatan yang pada dasarnya bisa mencakup memberikan bantuan kepada orang lain dalam bentuk uang, dalam bentuk waktu, tenaga dan pikiran gitu ya. Intinya adalah berbuat baik kepada orang lain yang tidak ada imbalan ekonominya, tidak ada imbalan uangnya. Jadi kalau kita melakukan kegiatan filantropi, maka tidak mungkin kita berharap dapat uang dari kegiatan itu. Kitanya ya, tetapi ini berbeda nanti kalau lembaga filantropi. Nah, lembaga filantropi tentu saja fungsi utamanya adalah mengumpulkan uang. Jadi mengumpulkan uang, mendapat uang, dan dalam praktek filantropi modern tentu saja lembaga-lembaga filantropi itu membayar orang. Jadi direkturnya rumah zakat misalnya ya pasti digaji. Direkturnya Lazisnu saya tidak tahu. Kalau di NO itu berapa gajinya saya. Tapi kalau yang pengumpul zakatnya saya dengar digaji.
Jadi kegiatannya filantropi, lembaganya filantropi, tetapi orangnya yang bekerja di lembaga filantropi itu boleh jadi tidak melakukan kegiatan filantropi. Nah, jadi itu yang harus kita ingat ya. Tidak berarti kalau kamu bekerja di rumah zakat misalnya, kamu adalah filantropis gitu ya. Kamu memang orang yang bekerja dibayar sebagai profesional untuk mengelola kegiatan filantropi. Tapi kamu sendiri bukan filantropisnya gitu ya. Itu sebaliknya dengan Bill Gates misalnya. Bill Gates atau Mark Zuckerberg, mereka itu filantropis karena mereka menyalurkan uang untuk membantu orang lain, walaupun mereka sendiri tidak turun ke lapangan. Ya, jadi ada yayasan yang mereka kelola, yayasan yang mereka dirikan untuk mengelola dana filantropi yang mereka salurkan kepada masyarakat itu. Jadi kegiatannya ya banyak, mulai dari kalau di yayasannya Bill Gates itu bahkan ada riset yang dibiayai. Jadi tidak melulu kegiatannya adalah membantu orang secara langsung, tetapi juga ada kegiatan-kegiatan yang bertujuan jangka panjang. Nanti di pertemuan minggu depan sebenarnya secara khusus kita akan bicara tentang itu ya, bagaimana bentuk filantropi itu. Baik, hari ini saya akan sharing hasil dan materi ya, sekalian aja materi untuk kuliah 3 hari ini saya share. Ya, jadi kita agendanya ada 2 hari ini. Yang pertama adalah memahami penjelasan perilaku filantropis dari sejumlah indikator, dan yang kedua menjelaskan perilaku filantropis di berbagai negara bila dibandingkan dengan Indonesia, atau posisi Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Bisa diartikan bolak-balik ya. Oke, nah yang pertama kali saya ingin sharing adalah minggu lalu saya bikin survei yang kurang lebih kita bertanya tentang 3 hal ini. Pernahkah kamu membantu orang lain? Kapan peristiwa yang paling mengesankan? Atau mana peristiwa yang paling mengesankan? Dan apa motifnya? Atau apa motif kamu melakukan perbuatan membantu orang lain itu gitu ya. Nah, saya juga sempat menanyakan soal orang baik. Jadi kalau Anda buka di kitabisa.com, kitabisa.com itu adalah salah satu platform yang kini sangat populer digunakan untuk kegiatan filantropi, karena di kitabisa.com itu orang bisa fundraising untuk kegiatan-kegiatan filantropi yang bertujuan apa ya? Istilahnya sekarang itu crowdfunding gitu ya. Bertujuan menggunakan media sosial dan internet itu untuk mengumpulkan dana gitu ya. Oke. Sebelumnya, tetapi saya ingin cerita beberapa, ini bukunya ada di Schoology, nanti silahkan dicek buku itu. Menurut buku ini, kalau kita bicara tentang mengapa orang melakukan kegiatan filantropi, maka sebenarnya kegiatan filantropi itu adalah kegiatan yang kompleks. Dia mengatakan itu, the impulse to make a philanthropic gift is complex and multifaceted, embedded in personal, spiritual, social, and economic context of donors' life, and mediated by the way in which gifts are solicited. Intinya begini, sangat susah sebenarnya untuk mendefinisikan motif orang melakukan kegiatan filantropi. Ya, kita tahu bahwa filantropi itu berbuat baik kepada orang lain, tetapi kalau ditanya motifnya apa, maka kegiatan filantropi itu selalu kompleks, tidak pernah mudah dijelaskan dengan 1-2 penjelasan. Dia menyebut motif itu bisa embedded, bisa tertanam
di dalam aspek personal, pribadi, si orang itu, spiritual, atau sosial ekonomi. Nah, yang pribadi itu bisa macam-macam, gitu ya. Pribadi itu mungkin karena dia pernah mengalami sendiri. Jadi misalnya ada orang yang dulu waktu masa kecilnya, dia hidup di jalanan, menjadi anak jalanan, tetapi kemudian dia berhasil dari dunia itu, menjadi orang sukses, maka ketika ada kegiatan filantropi yang fokus bantuannya adalah menyelamatkan anak-anak jalanan, maka orang itu akan tertarik untuk ikut dalam kegiatan itu. Jadi itu ada unsur personalnya. Bisa juga yang personal itu karena dia mengalami punya teman, kerabat, atau orang dekat gitu yang mengalami hal itu. Jadi misalnya ada kegiatan filantropi untuk teman-teman difabel. Orang itu sendiri bukan difabel, tetapi dia mungkin punya keluarga, anggota keluarga yang difabel. Sehingga ketika ia mengetahui ada kegiatan untuk membantu difabel, maka orang itu secara personal tertarik. Kenapa ya? Karena waduh, ini untuk bantuan untuk teman-teman tunanetra. Saya punya saudara tunanetra di rumah. Ya, saya akan bantu kegiatan ini karena saya seperti membantu saudara saya sendiri. Saya tahu persis bagaimana rasanya menjadi tunanetra karena saya punya saudara tunanetra. Itu hal-hal yang sifatnya personal sebenarnya. Jadi pengalaman personal seseorang itu kemudian mendorong orang itu untuk berbuat filantropi. Lalu spiritual itu tentu saja di dalam masyarakat kita yang katanya di Indonesia itu 90% lebih Muslim, sisanya itu juga beragama. Nggak ada orang yang di Indonesia itu mengaku tidak beragama gitu, atau berani mengaku tidak beragama gitu. Nah, tentu saja alasan-alasan spiritual itu muncul. Nanti di survei kamu nanti akan kita lihat seberapa spiritual kamu. Tetapi kalau orang membayar zakat fitrah misalnya, dan zakat itu adalah salah satu bentuk filantropi paling mencolok di Indonesia. Orang membayar zakat fitrah itu umumnya ya bukan karena kasihan, bukan karena personal, tapi karena spiritual. Karena memang diwajibkan dalam agama. Bayar zakat itu adalah kewajiban agama, gitu ya. Jadi kalau saya tidak membayar zakat, nanti saya masuk neraka misalnya. Jadi orangnya atau si pemberi itu takut kalau tidak membayar zakat nanti masuk neraka. Jadi ini alasannya sangat spiritual, ya. Jadi ada memang orang melakukan kegiatan filantropi yang motifnya bersumber dari aspek spiritual. Yang berikutnya sosial dan ekonomi. Oh tentu saja ya. Ini lebih kompleks lagi, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa dengan mudah menemukan aspek sosial dan ekonomi itu dalam kegiatan berfilantropi. Saya lihat kalau pas ada bencana misalnya, itu orang menggalang solidaritas, ya. Misalnya ada ikatan mahasiswa Sulawesi, gitu ya, fundraising di perempatan-perempatan ketika di Sulawesi ada banjir. Jadi ikatannya adalah ikatan sosial, bukan karena ikatan spiritual, tapi karena ini sesama orang Sulawesi nih. Jadi kita menyelenggarakan kegiatan filantropi. Nah, demikian juga kegiatan yang punya motif ekonomi. Jangan dikira tidak ada kegiatan filantropi yang punya motif ekonomi. Oh, ada gitu ya. Jadi di Amerika misalnya, seperti tadi yang saya sebutkan, yayasannya Bill Gates misalnya, ya secara ekonomi dalam sistem hukum di Amerika mereka perlu melakukan kegiatan filantropi itu karena memang secara sistem pajaknya menguntungkan dan kemudian juga itu membangun citra mereka, gitu ya. Ada efek terhadap citra perusahaannya kalau mereka melakukan kegiatan filantropi. Nah, oleh sebab itu si penulis buku ini kemudian mencoba membuat highlight gitu ya, bahwa memberi, giving, can only be fully understood when interpreted as an action within both private and public spheres
within donor's intention as well as within the public circumstances. Ini hanya penjelasan dengan cara yang berbeda, bahwa yang dinamakan kegiatan memberi itu akan bisa dipahami dengan baik kalau kamu memotretnya secara utuh. Agama dia apa, terus kemudian status ekonomi dan sosial orang itu apa, dia di masyarakat sebagai apa gitu. Jadi kalau ada orang yang dikenal baik, nah itu pertanyaan kita di survei juga ada, kita bisa memberikan analisis sebenarnya terhadap apa yang dilakukan orang itu. Waktu saya minta untuk menceritakan orang baik di kampungmu, nah tujuan saya untuk menggali ini. Kira-kira orang itu melakukannya dalam konteks apakah dia karena dia itu kiai, ustadz, sehingga dia sangat diilhami oleh nilai-nilai agama, atau karena dia orang kaya yang sangat peduli dengan lingkungannya, atau apa. Jadi kita bisa memotret lebih utuh gitu ya terhadap perilaku memberi itu kalau kita memberikan perhatian di hampir semua aspek ini, publik maupun private. Nah, terus tadi yang terkait dengan personal, spiritual, dan sosial ekonominya. Gitu. Nah, penulis juga mencoba menggarisbawahi untuk bagi kita agar hati-hati untuk membedakan ya antara dua hal. Needed distinction between philanthropy as the expression of a generally humanitarian state of mind and instrumental activities devoted to specific need. Ya, ini karena dua hal itu wujudnya mungkin sama, tetapi kalau dilihat dari suprastrukturnya yang melandasinya itu nanti berbeda. Jadi dia menyebut yang pertama itu bahwa filantropi itu sumbernya adalah humanitarian state of mind. Kegiatan filantropi itu semata-mata selalu dikerangkakan bagi kemanusiaan. Gitu. Motifnya itu kemanusiaan, gitu ya, bukan hal yang lain. Nah, dalam hal itu lalu kemudian kita bisa membedakan dengan kegiatan-kegiatan yang kelihatannya kemanusiaan tapi motifnya bukan kemanusiaan. Seperti misalnya ya layanan kesehatan. Instrumental activities devoted to specific need, such as poverty and ill health, dan kemudian dia mengatakan regardless of where the resources come from. Kalau ada kegiatan proyek untuk membuat kesehatan, itu belum tentu proyek itu filantropi kalau motifnya bukan kemanusiaan. Ya walaupun tidak harus dari pemerintah ya. Misalnya ya perusahaan tambang misalnya menyelenggarakan kegiatan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar. Ya. Motif mereka apa? Menyelenggarakan kegiatan itu, apakah motifnya kemanusiaan atau bukan? Kita akan lihat itu sebagai motifnya bukan motif, walaupun bukan dari pemerintah ya layanan kesehatannya. Kalau dilihat dari motifnya mereka bukan pada motif filantropi. Ya mungkin tanggung jawab mereka saja karena mereka merusak lingkungannya, mungkin masyarakat di sekitar terdampak secara kesehatan. Dia nambang nikel, tembaga atau batu bara gitu yang mengakibatkan kesehatan masyarakat di sekitar menjadi terganggu. Nah, jadi kegiatan pengentasan kemiskinan maupun kesehatan pun kadang tidak bisa dikategorikan sebagai kegiatan filantropi kalau itu memang motif awalnya bukan humanitarian. Gitu ya. Nah, saya mau cerita kalau berkaitan dengan itu. Kemarin saya cerita tentang teman kita yang baru meninggal ya, Eri Susilo, mahasiswa Fakultas Dakwah, prodinya manajemen dakwah ya. Eri meninggal. Eri ini difabel. Bukan hanya difabel, tapi juga dari keluarga tidak mampu sebenarnya Eri. Nah, salah satu komentator di tulisan saya di Facebook mengatakan, dan saya ingin menggarisbawahi bahwa itu penting sebenarnya untuk kita pikirkan. Dia mengatakan karena
Eri dulu, saya menceritakan Eri dulu pengen kuliah. Lalu kemudian keinginannya kuliah itu tercapai di UIN Sunan Kalijaga. Nah, maka komentator saya ini mengatakan demikian. Alumni UIN juga sebenarnya. Dia mengatakan, ya sebenarnya untuk alasan seperti itulah harusnya UIN Sunan Kalijaga itu didirikan. Dia mengatakan itu. Ya, kamu tahu, itu pernyataan yang menurut saya sangat penting untuk menjadi filosofi identitas sebuah lembaga seperti kampus, gitu ya. UIN Sunan Kalijaga itu adalah universitas Islam dan negeri. Islamnya karena UIN Sunan Kalijaga itu harusnya mencerminkan ajaran-ajaran Islam, dan negerinya harusnya UIN Sunan Kalijaga itu bertanggung jawab atas pendidikan anak bangsa. Ya. Nah, anak bangsa itu siapa? Anak bangsa itu ya siapa saja, gitu. Selama dia anak bangsa Indonesia, gitu. Maka adalah kewajiban UIN Sunan Kalijaga untuk mendidik mereka, memberikan hak pendidikan kepada mereka. Alasannya apa ya? Alasannya tadi kemanusiaan. Harus ada lembaga pendidikan itu yang mendidik manusia karena alasan kemanusiaan itu. Ketika kita memilih difabel untuk menjadi salah satu perhatian, maka seharusnya semua orang di UIN itu sadar ya bahwa urusan difabel itu adalah urusan kemanusiaan bagi UIN, hak asasi manusia bagi difabelnya. Nah, ini filantropinya adalah filantropi pendidikan. Makanya kalau dalam kasus seperti ini memang harusnya tidak usah mikir biayanya berapa, SPP-nya berapa, UIN dapat apa secara materi, nggak bisa, nggak ketemu gitu ya. Nah, kalau lembaga pendidikan bisa berpikir seperti ini, apalagi lembaga itu adalah Islam dan negeri, nah maka disitulah kemudian pembedanya. Nah, ini karena ada teman-teman dari Pasundan ya, ini berbeda, panggilannya itu berbeda dengan yang swasta misalnya ya. Karena kalau negeri itu dibiayai oleh uang rakyat. Nah, disitulah yang membedakan bahwa universitas negeri, UIN, UGM, UNY, dan seterusnya itu harusnya memang memberikan perhatian yang besar kepada kelompok-kelompok yang tidak beruntung secara ekonomi itu untuk bisa mengakses pendidikan. Jadi ini urusannya adalah urusan humanitarian, state of mind. Jadi kita menyelenggarakan pendidikan itu semata-mata memenuhi kebutuhan pasar. Jadi pertanyaannya jangan nanti lulusannya jadi apa misalnya. Nah, itu kan memenuhi kebutuhan pasar dan menteri pendidikannya memang orang pasar gitu ya. Nah, tapi kita sendiri harus punya ini identitas ini. Bahwa pendidikan itu tidak semata-mata untuk melihat lulusannya jadi apa. Tetapi juga pada saat yang sama bisa melihat apa yang bisa kita bantu dari yang masyarakat yang ada itu. Gitu. Nah, oke. Jadi di situ saya kira yang penggarisbawahan di dalam konteks materi ini itu penting gitu ya. Jadi ini Anda harus bisa memahami betul itu filantropi dan motifnya yang sedemikian. Oke. Ini salah satu pertanyaan kita minggu lalu ya. Hasilnya seperti ini. Kalau dibuat klasifikasi tindakan filantropimu atau berbuat baik kepada orang lain itu karena apa? Mayoritas ternyata menjawab bahwa mereka melakukan kegiatan ini karena spontan, peduli, empati kepada orang. Yang ingat ajaran agamanya itu cuma 15%. Ya. Jadi tapi ini jujur ya, jadi ada yang jujur 15% itu, ya maksudnya semuanya jujur juga semuanya, ya. Saya tidak mengatakan yang lain tidak jujur. Nah, alhamdulillah mau ada yang jujur, maksudnya tidak semuanya merasa harus satu jawaban. Bahkan ada yang tidak enak dilihat orang kalau tidak membantu, ya kadang memang begitu kan. Nah, saya memberikan pilihan ini karena memang keadaannya itu kadang begitu. Kalau ada orang meninggal, tetanggamu ada yang meninggal itu kan biasanya ada komplong, ada
kotak sumbangan ya. Kalau kamu datang takziah, nah, lalu tidak memberi kan nggak enak nih dilihat orang takziah kok kosongan gitu ya. Walaupun kadang memang prakteknya di masyarakat itu kadang ada yang sampai ya katanya itu ya cuman amplop tok gitu, itu juga ada gitu. Nah, yang di pernikahan lebih banyak lagi datang hanya dengan amplop tok karena nggak enak sama orang lain. Nah, terus kemudian nyumbangnya dengan motif seperti itu. Nah, ini yang paling banyak adalah spontan, peduli ya. Jadi kita kalau ada orang membutuhkan bantuan kadang memang spontan. Saya lupa saya pernah sharing belum tulisan saya yang di ICJ itu ya. Pas minggu pertama kita kuliah ya, saya mungkin nggak sharing di sini tapi di kelas yang satunya. Jadi saya dalam perjalanan dari Blitar malam-malam jam 1 itu di perbatasan Sukoharjo, Klaten itu ada kecelakaan. Sebenarnya kecelakaannya kecelakaan tunggal karena ada orang nabrak truk yang parkir di jalan. Ini bukan pinggir jalan. Saya itu di jalan karena memang itu di jalan gitu ya. Nabrak ibu-ibu gitu. Saya waktu itu berhenti dan betul-betul tidak bisa memikirkan yang lain selain menyelamatkan dua orang itu. Udah, yang penting mobil saya buka, ayo Pak, kita bawa kemana? Puskesmas terdekat gitu. Nah, yang tidak saya lakukan waktu itu adalah mencatat atau merekam truknya. Gitu. Ini merekam plat nomor truknya ya. Sopir dan keneknya itu membantu kami untuk mengangkat para korban ke dalam mobil saya itu. Nah, terus malah ngomong begini sama saya, udah Pak, diantar saja nanti saya susul. Dia bilang begitu dan saya percaya saja kalau sopir itu mau nyusul. Ternyata setelah saya sampai ke puskesmas terdekat, kira-kira 5 menit dari TKP, saya balik lagi, tidak ada orang, udah pada pergi itu sopir dan kenek itu, melarikan diri. Nah, tetapi saya memang spontan gitu ya, saya tidak ingat ajaran agama apa ya, saya pokoknya spontan saja. Intinya saya menyelamatkan nyawa waktu itu. Dan walaupun saya pernah tahu ya sebelumnya bahwa kalau terjadi kecelakaan di jalan itu sebenarnya menolong orang itu belum tentu tindakan yang benar karena kadang karena secara medis tindakan kita menggotong orang salah misalnya dia malah patah tulang dan seterusnya yang tetapi pertimbangan-pertimbangan seperti itu waktu itu ya hilang saja. Kenapa? Karena saya mikir ini sudah tengah malam di situ kalau dibiarkan di situ manggil siapa juga kita nggak tahu gitu kan. Jadi berharap tenaga medis datang tuh kalau ada tenaga medis ya kalau enggak kan gitu kan. Jadi ya satu-satunya yang saya lakukan waktu itu adalah menyelamatkan mereka dan membawa ke puskesmas terdekat. Spontan gitu ya. Oke. Ini penjelasan lainnya ya. Jadi kurang lebih hampir sama. Jadi soal voluntary dasarnya adalah altruisme ya. Jadi altruisme itu orang itu memang punya naluri untuk berbuat baik pada orang lain itu ada di dalam diri kita. Oke. Ini adalah mungkin kamu pernah dengar ya, World Giving Index Ranking. Ini adalah kegiatan filantropi dalam versi yang dirankingkan. Dalam beberapa tahun terakhir, itu 2013 sampai 2018, ya, Indonesia itu termasuk negara yang memiliki perkembangan luar biasa, gitu ya. 2013 itu ranking 17, lalu di 2018 Indonesia itu sudah ranking 1 gitu. Yang dilihat 3 hal untuk di ranking itu. Yang pertama, meluangkan waktu untuk orang lain, menyumbang dan membantu tenaga. Nah, ini jadi tetapi kalau dalam 10 tahun ranking Indonesia ada di peringkat nomor 10 ya. Jadi tidak di ranking 1 tapi di ranking 10. Oke. Ini adalah ranking kita. Indonesia itu berarti negara yang sangat baik. Dari segi filantropi, Indonesia itu negara yang ada di urutan pertama di dunia saat ini. Kita harus bangga ini. Nah, di laporan tahunannya, ada di laporan tahunannya yang dibuat oleh lembaga yang sama.
Ini 10 tahun itu Indonesia ada di peringkat 10, itu yang 10 tahun. Sementara Amerika ada di ranking 1. Tetapi kabar baiknya sebenarnya Indonesia itu trennya kan naik. Kalau Amerika trennya turun, Kanada trennya turun. Indonesia itu termasuk negara yang paling mencolok perubahannya, dan itu bisa dilihat di dalam tabel berikut ini. Gitu. Jadi kita itu mengalami peningkatan yang lumayan. Indonesia nih ya, Indonesia ini hijau dibandingkan dengan yang lain. Nah, penjelasannya apa kira-kira? Menurut lembaga yang mensurvei itu, penjelasannya ada di sini. Jadi, peringkat Indonesia itu umumnya terkait dengan posisi kita yang mulai mengurus zakat secara serius, gitu ya. Jadi, kegiatan zakat itu dikaitkan dengan kegiatan program development SDG, ya. SDG-nya itu dikaitkan dengan zakat, zakatnya digunakan untuk mencapai Sustainable Development Goal itu, tujuan pembangunan yang sustainable, yang berkelanjutan, ya. Jadi ranking kita ini naik karena kaitannya dengan upaya PBB untuk menghubungkan zakat dengan SDG. Jadi sekali lagi, menurut finding ini yang ditemukan di dalam survei mereka, ini menarik karena di Myanmar, Indonesia, dan Sri Lanka itu tingginya skor filantropi itu terkait dengan agama, religious giving. Kalau Indonesia itu Islam, kalau Myanmar itu Buddha, Sri Lanka tentu Hindu ya. Jadi itu apapun agamanya, tetapi mereka dianggap melakukan kegiatan filantropi ini terkait dengan kegiatan keagamaan. Walaupun lalu pertanyaan kita tentu begini, kalau memang keagamaan itu menjadi faktor, gitu ya, mengapa negara-negara yang agamis seperti Malaysia itu kan dalam banyak hal lebih Islami daripada Indonesia ya, bank syariah misalnya lebih maju, dan konstitusinya juga memberi ruang yang lebih formal kepada agama daripada Indonesia. Jadi kalau memang agama itu menjadi faktor, kenapa Malaysia tidak sebagus Indonesia? Gitu. Mengapa Arab Saudi tidak sebagus Indonesia? Gitu. Jadi kalau menurut saya, ini penjelasannya perlu dikritisi. Gitu. Kalau memang betul agama itu menjadi faktor, ya seperti dikatakan di dalam key finding ini, key findingnya seperti itu, mengapa Saudi Arabia tidak? Mengapa Iran tidak? Jadi mengapa Indonesia? Nah tentu kita kembali lagi kepada teori yang tadi kita diskusikan di awal pertemuan hari ini. Mengapa? Tindakan filantropi itu tidak pernah single facet, tidak pernah satu alasan, itu nggak pernah. Tetapi selalu multifaceted. Jadi selalu kompleks gitu ya. Jadi makanya key findingnya ini nggak menurut teori tadi nggak benar. Kenyataannya kita bisa meragukan gitu kan, bahwa negara yang sok aja lah, apa sok Islami, karena namanya Republik Islam Iran atau Republik Islam Pakistan misalnya, kegiatan filantropi mereka tidak sebaik Indonesia. Jadi faktornya tentu ada faktor lain yang di pertemuan minggu lalu saya sempat menyinggung soal tradisi. Ya. Jadi tradisi nyumbang, gotong royong, dan seterusnya itu yang di Indonesia sangat kuat. Gitu ya. Dibandingkan dengan negara-negara lain, mungkin Indonesia lebih kuat. Gitu ya. Sehingga akhirnya Indonesia itu mempunyai kombinasi yang pas antara agama, tradisi tadi, untuk melahirkan tradisi filantropi yang baik. Jadi itu yang menurut saya menarik untuk dicermati. Nah, kalau mau mengamati lagi, kita sebenarnya bisa membedakan 3 level perilaku itu ya, kegiatan ekonomi itu.
mikro, meso, makro. Ya, seperti pekerjaan sosial ya, ada meso, mikro, meso, makro. Di level mikro itu individual, kegiatan-kegiatan filantropi yang sifatnya perorangan. Kamu nyumbang tetanggamu, kamu memberikan uang receh kepada pengemis di jalan, itu mikro. Meso itu kegiatan panti, ya, institutionalized fundraising, sudah ada lembaganya, tetapi kegiatannya skalanya mikro-mikro saja, meso saja, skalanya menengah dan kecil, ya, lembaga filantropi, tapi levelnya hanya untuk kegiatan-kegiatan sosial terbatas. Nah, yang makro itu civil society. Kegiatan filantropi itu bagian dari civil society. Minggu lalu saya juga sudah menyinggung soal ini, ya. Ketika ada yang nanya soal zakat, apakah zakat itu perlu dikelola negara? Menurut saya tidak, karena zakat itu adalah merupakan kekuatannya civil society. Kalau kita ngomongin NU dan Muhammadiyah, disitulah level civil society-nya, gitu. Ya. Jadi kalau meso itu yayasan kecil-kecil itu, kalau makro ini NU Muhammadiyah, gitu. Mereka sebagai kekuatan civil society yang butuh mandiri dari negara. Harusnya ya, saya ini orang NU. Saya sebenarnya termasuk orang yang kecewa. Ya, kecewa kan boleh ya. Ini hanya soal pendekatan saja. Ketua Umum NU kok menjadi Pak Komisaris KAI. Itu melemahkan dari segi teori civil society-nya. Karena kemudian kita menjadi menggantungkan diri terhadap kekuasaan. Menjadi bagian, embedded terhadap kekuasaan. Dan itu tidak baik. Katanya ketua PP Muhammadiyah juga mendapat kursi komisaris. Itu pelemahan. Hal-hal seperti itu pelemahan terhadap kekuatan civil society. Yang harusnya dijaga independensi itu, sehingga NU itu punya daya tawar terhadap negara. NU itu pernah kuat sekali dulu zaman Soeharto sebagai civil society. Tapi mungkin waktu itu dilakukan karena memang terpaksa juga gitu. Karena memang NU itu di partai politiknya disingkirkan oleh P3, dilebur menjadi Partai Persatuan Pembangunan, tapi tidak punya P3-nya sendiri dikebiri, tidak bisa punya kekuatan sebagai partai politik yang maksimal, NU ikut terkebiri. Tapi begitu NU keluar dari P3, kekuatan NU tidak bisa dikendalikan oleh negara, menjadi salah satu elemen penting untuk menggulingkan Pak Harto waktu itu. Oke, ini ceramah saya hari ini. Aku nek kon ceramah iki jane ora penak, tapi ben lah mahasiswa saiki iki yo pengennya diceramahi, soalnya kebiasaannya mendengarkan ceramah dari para ustadz lebih populer ya. Jamaahnya Gus Muafik, Gus Miftah gitu ya. Ya, baik juga pengajian itu, tetapi kalau di kampus Bu ya jangan seperti pengajian gitu saja. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan, tanggapan, pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada ya kuliahnya dicukupkan dan ditutup. Ya, tidak ada Pak. Ya Pak, izin bertanya Pak. Takon ya, wes rapopo takon. Ini tadi kan yang menurut data perkembangan Indonesia ini loh Pak, dalam 1 dekade terakhir kan mengalami peningkatan yang cukup pesat gitu. Apakah salah satu faktornya karena filantropi perusahaan semakin berkembang gitu Pak? Soalnya kan menurut saya baca di website ini juga, nyari juga, soalnya dari menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, ya ini mewajibkan atau mendorong sebuah etika bisnis untuk mewajibkan perusahaan untuk mengalokasikan anggaran CSR itu, Pak. Apakah pengaruh juga, Pak? Saya tidak tahu apakah jawabannya seperti itu. Tapi kalau dari laporan mereka sendiri yang membuat ranking, sumbernya adalah zakat. Jadi bukan dari perusahaan, tapi dari zakat. Yang tadi sudah saya presentasikan ya. Jadi yang mereka lihat adalah aktivitas zakat yang meningkat, pengelolaan zakat yang lebih baik. Jadi kalau Anda lihat, pengelolaan zakat itu sekarang jauh lebih baik. NU itu, Lazisnu itu sekarang jauh lebih baik daripada 10 tahun yang lalu misalnya. Jadi begitu dikelola oleh Lazisnu secara maksimal, kekuatan ekonomi sosial NU mulai bergerak. Jadi sejak ada koin NU misalnya,
cabang atau MWC yang dulunya kalau mau konferensi cabang misalnya muter-muter nyari sumbangan, nah sekarang nggak perlu lagi gitu. Karena NU sudah punya cukup duit gitu ya, bahkan beli ambulan, terus kemudian punya NU Mart toko. Jadi di teman saya yang tadi ada kayaknya di sini atau enggak ya, yang anak Serumbung Magelang itu NU Serumbung itu bikin NU Mart dan seterusnya. Jadi NU itu bagian dari meningkatnya pengelolaan zakat di Indonesia. Dan dari satu sisi kalau dalam kasusnya itu Indonesia itu betul ya, tadi saya sudah mengkritisi sebenarnya apa betul kalau faktornya religius. Dalam kasus Indonesia mungkin betul, tetapi dalam kasus negara lain tidak. Jadi kenapa Arab Saudi angka filantropinya tidak setinggi Indonesia, rankingnya tidak sebaik Indonesia, padahal negaranya juga negara Islam. Nah mungkin yang membedakan adalah yang satu kegiatan keagamaannya itu sudah terorganize dengan baik, yang lain tidak. Atau sebaliknya, atau bukan sebaliknya ya, atau ada penjelasan lain, misalnya begini, model keberagaman di Indonesia itu, seperti saya sebut, adalah model keberagaman yang sifatnya civil society. Di Indonesia itu NU dan Muhammadiyah itu tidak menggantungkan diri kepada negara. Ini beda dengan di Malaysia. Di Malaysia itu lembaga keagamaan itu di bawah negara, ada mufti negara. Di Indonesia itu nggak ada mufti negeri. MUI itu swasta. Salah orang saja memperlakukan MUI itu sebagai lembaga-lembaga mirip pemerintah ya. Tapi sebenarnya MUI itu swasta. MUI itu bukan pemerintah. Makanya MUI tidak lebih otoritatif daripada NU sebenarnya. Nah, karena Indonesia ini punya tradisi keagamaan yang civil society tadi, tradisi keagamaannya itu Indonesia itu kuat tanpa bergantung pada negara. Nah, maka kemudian ini membantu kegiatan filantropi gitu ya. Minggu lalu kita ingatkan loh ya, jadi tolong ya saya mengingatkan sekali lagi. Adanya video rekaman di YouTube atau apa itu tolong ditonton sampai 2-3 kali ya. Karena kalau cuma 1 kali ngikut kuliah begini dan kamu tidak menontonnya 2-3 kali, ada banyak yang hilang. Nah, ini keuntungannya kita punya rekaman video itu begitu. Kamu bisa nonton 2-3 kali. Kalau kamu tidak punya kuota, kamu bisa kampus download dulu gitu. Terus kemudian dibawa pulang ditonton 2-3 kali itu juga bisa gitu kan. Ada banyak aplikasi YouTube downloader juga kan. Nah, kalau kamu tonton pertemuan minggu lalu misalnya, saya juga sudah menyajikan beberapa teori tentang filantropi itu sebagai kekuatan ketiga. Dia ada pemerintah, swasta. Nah, kekuatan ketiga itu adalah civil society dan kekuatan ketiga itulah yang dinamakan NGO dan kemudian kegiatannya filantropi. Nah, NU, Muhammadiyah, ini agama-agama yang tumbuh di Indonesia ini kebetulan ada di sektor ketiga itu. Nah, itu Anda perlu beruntung itu di Indonesia, perlu merasa beruntung kita itu di Indonesia karena kita punya kekuatan civil society yang berbasis agama ini dan tumbuh dengan baik. Ini kalau kita mau bandingkan dengan yang lain ya, kalau di Amerika mungkin karena Muslim itu minoritas ya tidak kelihatan, tapi kelompok-kelompok keagamaan yang lain, Katolik, Protestan mungkin sebagai kekuatan civil society yang kuat. Tadi di teori Tocqueville namanya ya, orang Italia tuh yang pernah datang ke Amerika dan orang Amerika ini civil society-nya bagus karena pengaruh etika Protestan, misalnya begitu. Jadi kita memang punya tradisi yang menguntungkan tadi. Nah, sementara CSR itu kan ruwet kita mau menjelaskannya ya. Pertama saya begini, satu, perusahaan yang kuat dan baik di Indonesia itu nggak banyak. Yang ada kan sebenarnya bukan perusahaan yang Indonesia itu yang ada kan miliarder ya, konglomerat sebenarnya, konglomerasi, bukan perusahaan terbuka begitu, sehingga sebenarnya bukan publik apa ya. Nah, saya tidak tahu membedakan, tapi yang kuat-kuat itu milik konglomerat. Itu yang pertama. Yang kedua, tradisi CSR sendiri belum kuat di perusahaan-perusahaan kita. Saya tidak tahu, tetapi mungkin kita perlu membaca riset tentang itu dan memiliki data tentang itu akan sangat baik. Tetapi sejauh yang dibuat oleh CAF sendiri yang membuat World Giving Index, penjelasannya ada pada zakat, bukan pada CSR. Gitu. Silakan siapa yang lain?
Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Insya Allah video ini akan segera kita proses. Ya, biasanya butuh waktu yang cukup lumayan juga. Ya, proses video itu sebenarnya juga tidak gampang ya. Download, terus kemudian upload, terus kemudian ya sedikit editing gitu, konversi file dan seterusnya, butuh waktu. Nanti insya Allah malam kita upload untuk kita share sehingga kamu bisa untuk nonton lagi 2-3 kali untuk mengikuti perkuliahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.